agar buah tak dapat lari. Kami sampaikan salamnya masih kurang semangat mungkin karena cuaca dingin. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha wa rosama samsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hadirin jamaah, ibu-ibu pecinta-pecinta majelis ilmu yang selalu berada di Rawdatul Riyadil Jannah, semoga langkah kaki ibu-ibu, ayunan tangan ibu-ibu, detak jantung dan kedipan mata ibu-ibu semoga bernilai di mata Allah, yaitu ialah amal yang makbulah yang diterima oleh Allah. Amin. Semoga Allah tukarkan setiap langkah, ayunan tangan, detakan jantung, kedipan mata ibu nilai di mata Allah adalah tasbih, tahmid, takbir, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga kepada Bapak Lurah, Bapak RW setempat kita, dengan kehadirannya di sini memberikan ruh kepada kita, memberikan daya semangat kita untuk hadir di majelis ini, untuk memuliakan hadir di majelis ilmu. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, baik Pak Lurah, Pak RW, kita semua semoga kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan, yaitu bersama golongan orang-orang pecinta-pecinta ilmu. Amin. Yang terhormat kakak kami yang tercinta, ibu kami yaitu Ibu Kunti Mu'allifah. Yang terhormat juga yaitu Ibu Majelis Ta'lim Tuan Rumah Masjid Al-Kausar, dan juga ibu-ibu ketua Majelis Ta'lim di beberapa masjid yang ada di masjid kita ini, dan juga yang terhormat yang kita banggakan, yang kita muliakan, Bapak Lurah kita yang menyempatkan waktunya, tenaganya hadir di kediaman kita ini untuk membuka majelis ta'lim selama sudah sekian bulan ibu merindukan untuk membuka majelis ta'lim tersebut. Dan juga kepada Bapak RW yang kami hormati, semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan walafiat dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh anggota majelis ta'lim yang selalu istiqamah. Al-istiqamah khairu min alfi karamah. Ingat wahai saudaraku, tak perlu engkau memiliki kemampuan yang hebat, tak perlu engkau memiliki daya ingat yang kuat, tak perlu engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an sak kelondong satu hari 30 juz, sujud engkau siang dan malam tapi cuma sehari. Yang al-istiqamah khairun min alfi karamah, sesuatu amal ibadah yang berterusan lebih dicintai Allah daripada sebuah kelebihan tapi cuma satu saat. Ibu, oh ibu, adapun judul yang akan kita angkat pada kesempatan yang mulia ini, Allah menyampaikan tentang surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat-malaikat, kata Allah, sesungguhnya aku akan menciptakan yaitu adalah manusia sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, para malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu
bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Apa kata Allah? Wahai malaikat, saya kepingin menciptakan khalifah di muka bumi. Siapa malaikat itu? Manungso. Apa kata malaikat mereka ini? Ya Allah, tidak cukupkah kami telah Engkau ciptakan? Kami bertasbih kepadamu siang dan malam, padahal manusia itu tidak. Bisa jadi sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur siang malam. Ya Allah, kami bertahmid, memuji dirimu, bersyukur kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah apapun yang Engkau letakkan di atas pundak kami, tetap kami bersujud, tunduk kepadamu. Ujian dan cobaan yang hendak Engkau berikan kepada kami, tetap kami bersyukur kepadamu. Yang ketiga, kami bertakbir, ya Allah, kami mengagungkanmu, kami memuliakanmu. Berbeda dengan manusia, mengagungkan hartanya, mengagungkan anak-anaknya, mengagungkan pangkatnya, mengagungkan saudaranya, mengagungkan rumah mewahnya, mengagungkan kendaraannya. Kami, ya Allah, lebih pantas ditimbang dengan manusia untuk menjadi khalifah. Apa kata Allah? Inni a'lamu, saya lebih mengetahui ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Pantas. Manusia adalah makhluk terbaik. Malaikat cuma ada di dalam dirinya adalah cuma ada akal, tak pakai nafsu. Binatang dititipkan nafsu, tak pakai akal. Manusia dititipkan akal, dititipkan nafsu. Lebih timbang malaikat, lebih mulia jauh daripada binatang. Tapi hati-hati, binatang sekarang banyak yang sayang kepada anaknya. Tidak sedikit di antara manusia yang membunuh anaknya. Ibu, oh ibu, pantasan malaikat Harut dan Marut yang sampai sekarang digantung di atas Laut Merah. Disebabkan karena apa? Telah dipilih dua malaikat. Yang pertama ahli ibadah, yang pertama ahli ilmu. Disebabkan karena apa? Pantasan manusia mereka bisa sholat, bisa sujud, bisa membaca Al-Quran, bisa berdoa mohon kepada Allah siang dan malam. Kenapa? Dititipkan Allah akal dan nafsu. Apa kata Allah? Ya malaikat, andai kata aku titipkan kepada kalian semua adalah nafsu, kalian lebih parah daripada manusia. Ternyata saat itu Allah titipkan kepada Harut dan Marut nafsu dan akal. Yang satu yang paling hebat ibadahnya, yang satu yang paling hebat ilmunya. Ternyata dengan kekhilafan, dengan kesalahan, dengan keteluran mereka, Allah menghukum mereka hatta yaumul qiyamah di atas Laut Merah sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ibu, kita ini adalah khalifah di permukaan bumi ini, pemimpin di permukaan bumi ini. Allah menciptakan surga, disiapkan kenikmatan di dalamnya. Ada bidadari, ada pelayan-pelayan surga, ada kenikmatan-kenikmatan. Disiapkan itu untuk ibu-ibu. Bumi ini ada lautan, ada daratan, ada gunung. Di dalamnya ada makanan yang bermacam ragam bentuknya. Disiapkan untuk ibu. Itu semua Allah ciptakan para malaikat pun disiapkan itu adalah untuk menjadi pelayan ibu. Tamanna Jibril, berkata Rasulullah kepada malaikat, kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, sini mari. Ada apa ya Rasulullah? Tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam bisab'i khisalin. Bercita-cita para malaikat-malaikat Allah, terutama pemimpinnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril, ingin menjadi bangsa manusia, keturunan Nabi Adam. Kenapa mereka ingin jadi bangsa manusia? Bisab'i khisalin, karena
hati manusia itu ada beberapa hal kemuliaan yang dititipkan Allah kepadanya ditimbang dengan makhluk yang lainnya. Yang pertama, apa itu? Shalawatil khamsah ma'al imam, disebabkan karena mulianya sholat berjamaah bersama imam. Ibu satu, kita tidak bahas ini. Yang kedua, wa mujalisatil ulama, hadir, duduk di dalam majelis ilmu yang di dalamnya ada ustaz atau ustazah, ada kiai, ada orang berilmu di dalamnya. Apa kata Rasulullah? Man hadara fi majalisal ilmi, siapa orang-orang yang hadir di majelis ilmu, hadirnya sambil malas-malasan tak apa-apa, ngantuk pun tak jadi masalah, mencari tempat senderan pun tidak jadi berkurang nilainya. Man hadara fi majalisal ilmi, siapa orang yang hadir di majelis ilmu, la tansa qalaman, tidak membawa pena sekalipun, wala taktubu harfan, tidak menulis satu huruf pun, khairul laka, lebih baik bagimu, kata Rasulullah, min atikin al-quraqibatin, daripada engkau membawakan, mengimpakkan 1000 kuda yang akan dibawakan ke medan pertempuran. Mohon maaf, lebih bagus bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 orang hamba. Yang kedua, wassalamun laka 'alal alim, apabila engkau mengucapkan salam kepada orang yang berilmu, khairan laka min ibadati al-kusana, apabila engkau mengucapkan salam kepada orang yang berilmu, assalamualaikum ustazah. Kalau Pak Yazid tengok ini berjilbab sama pemakainya kayaknya ustazah semua ini Pak Lurah. Iya. Kalau ditengok dari segi kacamatanya sama jilbabnya, ini kayaknya macam ustazah semua. Mudah-mudahan walaupun ibu bukan ustaz, bukan ustazah, tapi telah berkumpul di hadapan Allah golongan orang-orang yang berilmu karena cinta kepada hadir majelis ilmu. Wa man nazara, siapa orang-orang yang melihat, yaitu biwajahil alim, kepada wajahnya orang yang berilmu, khairan laka, lebih bagus bagimu, min alfu farasin tasaddaqtu biha fisabilillah, apabila engkau memandang wajahnya orang yang berilmu, kata Rasul, lebih bagus bagimu daripada engkau menarik 1000 kuda. Kuda ini engkau sedekahkan, engkau infakkan, engkau hadiahkan kepada Islam untuk dibawakan ke medan pertempuran, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di mata Allah salammu lebih mulia, melihat memandang wajah orang yang berilmu lebih mulia, hadir di majelis ilmu lebih mulia. Alhamdulillah. Man ta'allama baban minal ilmi, siapa orang-orang ibu-ibu majelis taklim yang ada di Sagulung, yang hadir di Masjid Al-Kautsar. Siapa orang yang hadir di majelis ilmu, ta'allama baban minal ilmi, menuntut satu bab ilmu, dia paham atau tidak paham, dia ngantuk atau tidak, dia mengerti atau tidak, pokoknya hadir di majelis ilmu. Karena apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kamu, laki-laki dan perempuan. Tidak dituntut di situ harus mesti paham, harus mesti bisa. Yang dituntut di situ ialah menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Ternyata hidupku sekalian, paham atau tidak itu adalah nikmat daripada Allah. Ibu, oh ibu, kemarin saya kan bukan rumah tahfiz di Blok E nomor 19. Ada juga muridnya itu yang umur 50-an. Pak, setiap datang ngaji bawa buku tulis ya. Ya, datang dia. Tulis huruf yaitu alif lam komariah
ada 14. Alif lam samsiah ada 14. Udahlah Pak Ustaz, enggak usah ditulis lagi Pak Ustaz. Ini Q-nya hafis semua Pak. Karena enggak ada yang bawa buku tulis. Ini sifatnya orang Arab, karena orang Arab itu hadir di majelis ilmu, mereka enggak menggunakan buku tulis, mereka masuk ke sini. Kalau itu satu persatu lebih daripada apa yang saya sampaikan tadi. Man ta'allama baban min al-ilmi ya'tafi'u bi akhiratihi wa dunyahu khairun laka min an turqatin tatawuan maqbulan wala mardudan. Siapa ibu-ibu yang hadir di majelis ilmu dengan menuntut ilmu yang bersangkutan dunianya ataupun akhiratnya, yang bersangkutan ibadahnya ataupun ekonominya, dengan niat semata-mata adalah ilmu itu semua untuk mendekatkan diri kepada Allah, kehadirannya ikutku sekalian menuntut satu bab ilmu itu, apa kata Rasul, lebih mulia bagi dirinya di mata Allah daripada dia sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat makbulan yang diterima Allah, wala mardudan yang tidak ditolak oleh Allah. Ibu sekarang sudah hadir di majelis ini. Pantasan malaikat kepingin menjadi bangsa manusia karena mulianya orang yang berilmu. Siapa orang-orang yang hadir di majelis ilmu, maka datanglah malaikat rahmat mengelilingi majelis tersebut, di atas bumbung-bumbung, di atas atap tempat rumah mereka di majelis tersebut, mengelilingi, berputar. Sampai kapan? Sampai simpulan-simpulan itu sudah merasa bosan hadir di majelis ilmu, dia beranjak pulang, maka malaikat pun beranjak kepada Allah. Apa katanya? Ya Rabb. Sujud malaikat-malaikat rahmat tersebut. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Si fulan ya Rabbi. Ada namanya. Ibu siapa di sini ya? Ibu yang di blok A, blok B, blok C, Z, pasti rumahnya ada. Ada, pasti. Ya Rabbi, ibu tersebut ya Allah yang tidak pernah melihat zatmu, yang tidak pernah melihat bentukmu, hanya sedikit memahami sifatmu, sedikit iman kepadamu, sedikit ibadah dan sedikit ilmunya mengenalmu, sedikit ibadahnya, sedikit pengetahuannya. Ya Rabbi, dia hadir di majelis ilmu mengharapkan rahmatmu, ampunanmu, keridhoanmu dan bimbinganmu. Apa kata Allah? Ya malaikati, wahai malaikatku, kum min sujudi, bangkit engkau daripada sujudmu. Ya malaikati, wahai malaikatku, sebelum dia mengayunkan tangannya hadir di majelis ilmu, sebelum dia melangkahkan kakinya hadir di majelis ilmu, mulai daripada dia letakkan air wudhu di wajahnya, setiap tetesan itu menjadi malaikat di mata Allah yang hadir sampai menghadap kepada Allah memohon ampun. Ya Allah, si fulan telah berwudhu, ya Allah, ampuni dosanya. Setiap tetesan air wudhu yang keluar daripada anggota wudhu kita, maka Allah jadikan berbentuk malaikat yang menghadap kepada Allah memohon ampun kepada orang-orang yang berwudhu tersebut. Apakah ibu tadi berwudhu? Alhamdulillah. Ya Allah, ampuni dosa si fulan. Aku telah mengampuninya, kata Allah. Ibu-ibu di sini ada yang meletakkan kakinya di atas sendal yang pakai tumit. Tidak sedikit di antara ibu-ibu sendalnya biasa-biasa saja. Apa kata sendal tersebut? Andai kata ibu dengar, jangan dicoba-coba. Diletakkan pula di telinga. Ya Rabb, si fulan ya Rabbi telah meninjakku, dia meletakkan kakinya di atasku. Ya Rabbi, melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Ya Allah, gantikan saya kelak nanti di padang mahsyar untuk meniti dia di atas titian Shiratal Mustaqim. 40.000 tahun mendatar, 40.000 tahun
kakinya untuk menuju titian Siratal Mustaqim tatkala berkumpulnya bersama orang-orang di padang mahsyar yang umat pada saat itu manusia minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai ke barat, semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Berkumpullah di situ ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semuanya berkumpul. Disitulah berberamah sendalnya. Disitulah ibu, datanglah ibuku sekalian, ibu langkahkan kaki ibu keluar daripada rumah ibu, maka rumah yang kita tinggalkan itu juga akan berdoa, ya pulang. Dia melambaikan sifatnya kepadamu, tapi kamu tidak usah juga melambaikan tangan di rumahmu. Ya fulanah binti fulan, andai kata panjenengan meninggal di tengah-tengah jalan menuju ke majelis ilmu, saksikan saya ya Allah. Saya adalah menyaksikannya tatkala hidup di atas dunia. Dia cinta ilmu, dia kepingin hadir di majelis ilmu, dia kepingin mati bisa dibilang. Dia kata ibu tadi mati. Andai kata ibu tadi meninggal, meninggalnya adalah fi sabilillah. Alhamdulillah. Kapan bu? Ada yang siap-siap bu? Harus selalu dipersiapkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, pintu gerbang kematian itu akan kita lewati. Ibuku sekalian. Kemudian ibuku sekalian, ibu melangkahkan kaki ibu keluar daripada rumah kita. Rumah itu hakikatnya akan berbicara, ya Allah, gantikan saya menjadi Madinatan fi jannatin, suatu kota yang sangat indah di dalam surganya, suatu bangunan yang sangat megah di dalam surganya. Surga siapa? Surga orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Kita langkahkan kaki kita, satu langkah, dua langkah, bumi ini akan berbicara, ya Rabbi, ya Rabbi. Si fulan telah melangkahkan kakinya di atas punggungku, ya Rabbi. Maka dia akan berbicara kepada si fulan, ya Rabbi, ampuni dosanya, terima taubatnya, ya Rabbi, terima amal ibadahnya, ya Rabbi, jadikan dia golongan orang-orang yang husnul khotimah. Apa kata bumi? Sekali bumi ini bu berbicara kepada kita siang dan malam. Orang yang melangkahkan kakinya di atas bumi ini dengan berpakaian yang rapi, dia akan berbicara, ya Rabbi, akan aku jaga engkau dalam perutku. Ibu datang di majelis ilmu, ya fulan, ya fulanah binti fulan, andai kata engkau meninggal dunia, kamu jangan takut, kamu jangan gemetar, kamu jangan was-was, kamu jangan ragu. Sesungguhnya di perutku akan aku temani dirimu, akan aku terangi dirimu, akan aku bahagiakan dirimu. Ibu, tidak usah kalau belum mampu jauh-jauh mencari raudhah di antara makam Rasul bersama mimbar Rasul. Tidak usah jauh-jauh kalau belum mampu menghayal sampai ke Hijr Ismail untuk mendapatkan raudhah. Tidak usah jauh-jauh sampai di antara Safa dan Marwah. Tidak usah jauh-jauh sampai berdoa di belakang makam Ibrahim. Ibu, salah satunya raudhah, taman daripada taman-taman surga, sangat dekat kata Rasul. Raudhah itu adalah fi majalis ilmi, di dalam majelis ilmu. Jamaah, oh jamaah, ada 3 kemuliaan bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Yang pertama, Allah, siapa orang-orang yang hadir di majelis ilmu dengan ikhlas mengharapkan ridho Allah, dia paham atau tidak paham itu nomor 33. Gimana mungkin paham, dia kan tidur. Yang pertama, siapa orang yang hadir di majelis ilmu, Allah akan mudahkan kakinya, langkah
amalnya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah. Yang kedua, orang yang hadir di majelis ilmu dia akan mendapatkan kemuliaan. Malaikat-malaikat rahmat akan memohon ampun kepadanya. Ya Rabbi, ampuni dosanya, terima taubatnya, tinggikan derajatnya. Ya Rabbi, jadikan dia golongan orang-orang yang husnul khotimah, golongan orang-orang yang mati dalam keadaan muslim yang mukmin. Apa kata Allah? Amin. Ya fulan, ya malaikatku, sebelum dia sampai di majelis ilmu, saya telah mengampuni dosanya. Saya telah meninggikan derajatnya setiap langkah kakinya. Saya telah merubah detakan jantungnya, kedipan matanya. Nilai tasbih, tahlil, takbir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru wa ala millati rasulillah. Manfaat kemuliaan orang yang menuntut ilmu yang ketiga. Yang pertama tadi adalah sesungguhnya orang yang hadir di majelis ilmu, Allah mudahkan hidupnya, langkahnya masuk ke surga. Yang kedua, Allah letakkan dirinya adalah malaikat mendoakannya. Yang ketiga adalah ibu sekalian, Allah jadikan orang-orang tersebut mutu fisabilillah, matinya dalam keadaan fisabilillah. Ibu, pada tahun 2005 pelebaran jalan di Sumatera Utara dekat kampung saya. Pas di Beko pelebaran jalan ini kena pekuburan sama yang tukang beko sama pedeknya. Pak sebentar, ada kain kapan. Pas digali ternyata dapat seorang mayat. Kain kapannya belum laku, kulitnya belum hancur, mulus, halus, cantik, lembut, cuma kain kapannya kotor. Mereka kaget. Sudah rata dengan tanah pemakaman ini sehingga tidak nampak lagi ada bekas kuburan. Beko tadi ditanya, ini pemakaman siapa ini? Oh, kampung sebelah Pak. Ditanya kepada kampung sebelah, ini makam siapa ini? Oh, itu anaknya si Fulan. Ditanya, ini makam siapa? Ini makam anakku Pak. Sudah kami ambil jasadnya, sekarang di sana lagi dimandikan. Ibu ditanya, anak bapak sudah berapa lama meninggal dunia? Sudah 20 tahun meninggal dunia. Anak tersebut menuntut ilmu di Ma'had Mustafawiyah Purbabaru kelas 1. Masuk 3 hari, pulang ke rumah 5 hari. Masuk ke 4 hari, ke rumah 1 minggu. Masuk 1 bulan, liburnya 2 bulan. Ditanya anak tersebut, anak, kamu masih sayang ya kepada sekolahanmu? Masih ayah. Berganti tahun, naik ke kelas 2, sakit-sakitan juga. Sampai tetangganya memfitnah, jangan-jangan dia itu memaksa anaknya ke pondok pesantren. Kadang-kadang tetangga itu seperti itu. Iya. Yang di sana Betul. tidak jauh beda dengan yang di sini. Hanya mencari keburukan orang, lupa kepada keburukan sendiri. Mencari aib orang, lupa aib sendiri. Pepatah mengatakan, orang yang seperti ini kebiasaannya adalah seperti melihat seluruh hitam di atas batu hitam tengah malam, lupa kepada gajah berada di atas telapak matanya. Ibu, sebaik-baik kamu adalah siapa orang yang menutup aib orang, kelak di padang mahsyar Allah akan menutup aibmu. Siapa orang yang suka mengumbar, menceritakan, menyampaikan, menginformasikan kepada orang keburukan orang lain, ingat kelak besok akan dikumandangkan. Cintil bin Ciut, sini, dipanggil, diceritakan semua keburukan-keburukannya.
Jamaah. Oh, jamaah. Tapi mudah-mudahan yang di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun kedua sakit-sakitan, tahun ketiga sakit-sakitan, tahun keempat anak ini sudah kelas 4 di pesantren. Ditanya, "Anak, kenapa engkau tidak mau berhenti sekolah? Masuk ajalah ke sekolah yang dekat rumah kita. Kamu bisa pulang balik, kamu bisa ayah jaga, ibu jaga." Apa kata anak tersebut? "Ayah, ibu, guruku mengatakan siapa orang-orang yang hadir di majelis ilmu, setiap kehadiran duduk di majelis ilmu, bapak dan ibunya mengantongkan nilai pahala yang sangat mulia. Aku bacakan Al-Quran, setiap hurufnya ibu bapak mendapatkan kantong pahala. Setiap dudukku, setiap baringku, setiap saatku, setiap detikku, menitku, hariku adalah nilai ibadah yang makbulah diterima Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Hartamu, anak-anakmu hanyalah perhiasan tatkala hidup di dunia. Wal baqiyatus shalihat, anak yang soleh, istri yang soleh, suami yang soleh lebih baik menjadi harapan yang paling besar tatkala di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang orang ke masjid disebabkan karena panggilan anaknya. Orang mendengarkan azan anak tersebut, orang terbuka hatinya untuk memulai sholat di awal waktu. Ada orang yang tengah berwudu menuju ke masjid, ada orang yang masih dalam perjalanan. Setiap langkah kaki orang tersebut, setiap wudu orang tersebut, setiap ruku orang tersebut, nilai pahala mengalir kepada ibu bapaknya. Ini yang disampaikan anak tersebut kepada ibu bapaknya. Menetes air mata orang tuanya. Lanjutkan nak sekolah. Makanya dulu di Sumatera, kalau mau menuntut ilmu, dibawakan kain kafan, dibawakan cambuk, dibawakan beras. Berasnya tanda terima kasih kita kepada guru. Tapi jangan salah ibu, tidak ada yang bisa menilai ilmu seorang guru. Andai kata Sayyidina Umar, siapa orang-orang yang mengajariku satu huruf daripada ilmu yang saya tidak tahu, jadikan saya sebagai budaknya. Sampai sebegitunya ini. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak tersebut hidup di pesantren, sakit-sakitan, bertahan sampai 5 tahun. Genap 5 tahun, anak tersebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemuliaan hadir di majelis ilmu. Di dunia Allah perlihatkan, di alam kubur tanah ini tidak sanggup untuk merusak menyentuh harapan yang paling besar ibu sekalian. Ibu di majelis ilmu boleh takut kepada corona, tapi ingat, tidak boleh takut kita melebihi takut kita kepada Allah. Boleh sayang kepada anak, tapi sayangnya jangan sampai salah. Anak itu salah, salahkan. Anak itu betul, betulkan. Ibu, kadang kita sayang, saking sayangnya sampai dia lupa siapa Tuhannya. Ingat ibuku sekalian, anak itu kelak di hadapan kita, di hadapan Allah, bisa menjadi pembela kita. Ingat, bisa menjadi musuh yang nyata buat kita. Anak itu ada kelak di hadapan Allah yang akan meletakkan kendi di atas kepalanya. Mana ibuku, mana ayahku? Dia menunggu di pintu gerbangnya surga, menunggu ibu bapaknya untuk meminum air yang ada di atas kendinya, untuk meminum madu yang ada di atas kendinya, untuk meminum susu yang ada di atas kendinya. Kepada ibu bapaknya, dia menunggu di pintu gerbang surga. Ternyata ibulah orangnya.
Ibulah orangnya yang dia tunggu. Tapi ada yang jauh di sana. Ibunya tinggal satu langkah masuk ke dalam surga. Anaknya sudah berada di dalam neraka. Ya Rob, saya tidak ridho. Itu bapakku, itu ibuku mau masuk ke dalam surga. Ini yang kita khawatirkan. Surah sangat sampaikan. Faiza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Seorang ayah akan berlari daripada istri dan anak-anak, anak berlari daripada ibu bapaknya, istri berlari daripada suami dan anak-anaknya. Kamu kan waktu ibuku di atas dunia aja, kamu di sini, kamu, saya, kata anak kita. Kalau sudah di sana, ibu, kamu, saya. Waktu di atas dunia, perbedaan kita cuma saya lewat lahir dari perutmu. Anak yang seperti apa itu? Dia mengkomplain kepada Allah, ya Allah, saya tidak ridho ibuku masuk ke dalam surga, saya di dalam neraka. Kenapa? Tatkala hidup di atas dunia, dia tidak mengajakku hadir di majelismu, dia tidak mengajakku sholat kepadamu, dia tidak mengajariku bertauhid kepadamu, dia mengajariku hanya bagaimana untuk biar dapat ini macam. Lupa. Zuyina linnasi hubbu syahwat minan nisa. Dihiasi dunia ini, ibu. Dunia ini penuh dengan perhiasan. Laki-laki menginginkan perempuan, perempuan menginginkan laki-laki. Kepingin harta yang banyak, duit yang berlimpah, mobil kendaraan mewah yang mengkilat. Ibu-ibu sekalian, semua itu kalau ditanyakan kita pasti menginginkan. Tapi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan engkau jadi apa saja. Tapi ingat, yang diberikan Allah kepadamu saat ini adalah fasilitas itu semata-mata jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semata-mata makmu, telingamu, hartamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, rumahmu, kekayaanmu, semua ingat fasilitas itu diberikan Allah cuma-cuma kepadamu. Pak Ustaz, itu bukan cuma-cuma. Saya dan suami saya pergi ke Tanjung Uncang, berangkat pagi pulang petang, dapat bulan hanya untuk bayar hutang. Suamiku mendapatkan rumahku ini, kendaraanku ini adalah karena bekerja. Itu ibu, karena izin Allah. Fasilitas ini semua semata-mata adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibu, kenapa malaikat Allah ingin menjadi bangsa manusia? Ada 7 macam. Cukup sampai yang 2 ini dulu. Lain waktu akan kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hafizallahu alaina hadzal jamaah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal